Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka Profesor Ali Muktianto. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Profesor Hanif Nurholis, para Wakil Rektor Universitas Terbuka, para guru besar, para dosen, dan sivitas akademika Universitas Terbuka. Yang saya hormati Wali Kota Ternate, Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman, Wali Kota Pariaman, Jawa Barat, Komisaris Independen PT PLN, sahabat baik saya sejak lama, Profesor Dr. Haji Ali Maskur Musa, para wisudawan Universitas Terbuka, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita bersama-sama, atas karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam seminar wisuda Universitas Terbuka tahun akademik 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor dan seluruh jajaran Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan para calon wisudawan yang besok akan diwisuda insyaAllah, dan hari yang sangat penting bagi kita berhimpun di ruangan ini. Saya juga menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian, para calon wisudawan yang besok akan diwisuda di Universitas Terbuka ini. Perjalanan akademik yang saudara-saudara tempuh tentu tidak selalu ringan. Ada waktu belajar sambil bekerja, ada yang belajar sambil mengurus keluarga, ada yang menjalankan tugas pemerintahan, tugas profesional, bahkan tugas pelayanan kepada masyarakat, bahkan ada yang bekerja secara mandiri, sambil tetap berusaha untuk menyelesaikan perkuliahan di universitas ini. Saya ingat waktu saya masih muda, tamat SMP, di kecamatan saya itu hanya ada sebuah SMA. SMA itu didirikan oleh sebuah yayasan, namanya Yayasan Perguruan Islam Belitung, menggunakan sebuah bangunan sekolah Belanda, sekolah ILS namanya, untuk orang-orang Eropa. Dan saya sekolah SMA itu, masuknya pukul 5 sore, pulangnya pukul 10 malam. Saya bersekolah bersama-sama dengan sebagian besar adalah para pekerja PT Tambang Timah, polisi, tentara, pegawai negeri, dan pegawai-pegawai lainnya. Saya hanya beberapa orang saja yang betul-betul tamat SMP masuk ke sekolah itu. Sekolah itu serius walaupun dikelola, diselenggarakan pada waktu sore dan malam hari. Dan saya tidak menyangka tamat dari sekolah itu, saya memberanikan diri untuk mendaftar di Universitas Indonesia. Datanglah saya dari kampung ke ibu kota, ikut tes di Gelora Bung Karno sekarang ini, dan hampir-hampir tidak percaya saya dapat masuk ke Universitas Indonesia, padahal saya sekolah SMA dari sore sampai malam hari. Itu merupakan satu kenangan yang tidak terlupakan bagi saya, pengalaman belajar dari kecil terus sampai dewasa, dan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti belajar. Waktu saya masih kecil, saya sekolah 2 sekolah. Saya sekolah Cina dan sekolah SD. Sekolah Cina tutup setelah G30S, bapak saya pindahkan ke madrasah. Jadi dari nulis Cina, ganti ke nulis Arab. Terjadi waktu saya masih kecil, dan di samping belajar di sekolah, kakek saya seorang ulama yang sangat konservatif mengajari kami tentang ilmu-ilmu agama.
Kakek saya itu orang yang berpendapat lampu listrik itu haram hukumnya. Maka di rumah kakek saya itu tidak ada lampu listrik. Dan kakek saya mengatakan huruf Latin juga haram. Dia hanya membaca buku yang bertulisan Arab, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Melayu. Bapak saya sekolah di sekolah Belanda. Pikirannya agak liberal, kakek saya sangat konservatif. Saya cucunya barangkali mengkombinasikan antara pemikiran konservatif dan pemikiran liberal itu. Saya ingat ketika saya kuliah, masuk di Fakultas Hukum UI, ketika libur semester saya pulang ke kampung. Orang kampung bertanya kepada saya, mengapa kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Kamu belajar hukum Belanda, hukum kafir. Bagaimana ceritanya? Saya bilang, kami tidak hanya belajar hukum kafir Belanda itu, tapi kami juga belajar hukum Islam dan belajar hukum adat. Guru saya, Profesor Dr. H.M. Rashidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia yang mengajari saya tentang hukum Islam, dan Profesor Dr. Hazairin yang mengajari saya tentang hukum adat. Ketika kami belajar hukum, saya satu kelas dengan Saudara Jimli As-Sidiki yang belakangan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan sama-sama menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Atas arahan Profesor Rashidi dan Profesor Dr. Hazairin, kami tidak hanya membaca buku-buku teks-teks hukum dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Oleh beliau-beliau itu, kami disuruh membaca teks-teks hukum di dalam bahasa Arab. Maka belakangan ketika saya harus mengajar filsafat hukum dan teori ilmu hukum, saya mengajarkan tidak hanya filsafat hukum yang berkembang di dunia barat, tapi juga filsafat hukum yang berkembang dalam sejarah pemikiran Islam. Saya mewajibkan mahasiswa S3 membaca kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, menyuruh mereka membaca kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Ibnu Hazm yang membahas tentang teori dan filsafat hukum. Maka satu hari saya terheran-heran ketika Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh meminta saya untuk menjadi promotor seorang kandidat doktor yang menulis filsafat hukum dalam Islam. Tapi sekali itu katanya harus orang UI yang menjadi promotor calon doktor ini. Itu terjadi dan saya kadang-kadang agak heran. Tapi itulah faktanya. Kami belajar dari semua sumber, dari barat, dari timur, dari Islam, dan saya kira kita menjadi intelektual seharusnya kita tidak menjadi orang barat di dunia timur, tapi kita menjadi orang Indonesia, menjadi orang Islam yang paham betul tentang pemikiran timur, pemikiran barat, maupun pemikiran Islam, dan pemikiran-pemikiran dari dunia lainnya. Saya kira bukan hanya orang barat yang belajar filsafat maupun ilmu pengetahuan, bangsa-bangsa lain, umat-umat agama lain juga membaca hal yang sama, mempelajari hal yang sama. Kemarin saya membaca 2 jilid kitab yang sangat tebal, ya, yaitu sebuah risalah tentang teologi Katolik yang ditulis oleh Thomas Aquinas atau Santo Thomas dalam agama Katolik. Judulnya Summa Theologica. Satu buku itu 600 halaman, kira-kira 1200 halaman. Buku itu ditulis pada awal ke-14 Masehi, awal zaman Enlightenment di Eropa. Saya mendapati lebih 1000 kali dia mengutip 2 orang filsuf. Dia sebut Averroes dan Avicenna, yang tidak lain adalah Ibnu Rushd dan Ibnu Sina dalam sejarah pemikiran Islam. Saudara-saudara, para calon wisudawan, sebentar lagi saudara akan dilantik menjadi sarjana dari universitas terbuka ini. Oleh karena itu, saya berpesan pada saudara-saudara semua, gelar sarjana yang akan saudara miliki itu
bukanlah pertanda bahwa saudara-saudara sudah menyelesaikan studi secara formal. Zaman dulu orang tamat sekolah perguruan tinggi gelarnya Dr. Andes. Dr. Andes itu belum tamat. Dr. Andes itu artinya orang yang akan didoktorkan. Kapan tamatnya? Tamatnya kalau sudah jadi doktor. Sekarang ada strata 1, strata 2, strata 3. Jadi tamat S1, melanjutkan ke S2, melanjutkan ke S3. S3 itulah baru menyelesaikan seluruh studi secara akademik yang harus dilalui pada pendidikan di tingkat universitas. Gelar itu juga menjadi bukti bahwa saudara-saudara memiliki semangat, daya tahan, kedisiplinan, kemampuan mengelola waktu, dan kemauan untuk terus belajar. Itulah modal yang sangat penting bagi saudara-saudara memasuki dunia yang terus-menerus akan berubah. Kalau kita membaca teks hukum 10 tahun yang lalu, teks itu mungkin sudah kehilangan relevansinya dengan zaman sekarang. Atau sebaliknya, kita mengkaji teks dari masa lalu dan menafsirkannya dalam perspektif masa kini dan menghadapkannya dengan tantangan zaman sekarang dan tantangan di zaman yang akan datang, maka teks-teks yang lama juga tidak sia-sia sebenarnya. Kita bisa membaca teks Al-Quran yang sama, atau teks Bible yang sama, atau kita membaca teks UUD 45 yang sama, tapi dari waktu ke waktu selalu akan ada tafsir-tafsir baru, tafsir di atas tafsir, karena menghadapkan teks dengan zaman yang terus-menerus akan mengalami perubahan dan pergantian. Sekarang dunia menghadapi tantangan yang sangat besar dengan berkembangnya artificial intelligence, dengan berkembangnya kecerdasan buatan. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Itu asalnya juga dari kecerdasan alamiah yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi oleh karena data sedemikian banyaknya, data itu sudah tidak mampu diingat oleh kemampuan otak manusia. Yang dihasilkan oleh otak manusia itu direkod di dalam data, lalu kemudian diciptakan kecerdasan buatan untuk membaca data itu, merangkum data itu, dan menganalisis data, serta memprediksi jika data itu dihadapkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada satu zaman tertentu. Saya tetap yakin manusia jauh lebih canggih daripada mesin. Otak manusia pasti lebih canggih daripada artificial intelligence. Masalahnya kemudian, kemampuan menghimpun data, mengingat data, memproses data, kecepatannya jauh lebih cepat artificial intelligence daripada otak manusia. Bayangkan, sebuah supermarket jam 10 pagi dibuka, ada 3.000 jenis barang di display, di rak-rak dengan barcode tertentu. Jam 10 malam, supermarket itu tutup. Lalu kemudian, berapa Coca-Cola yang terjual? Berapa Aqua yang laku? Berapa minyak goreng yang terjual, berapa stok yang tersisa? Dipanggil 10 akuntan, dia nggak akan sanggup mengerjakan jam 10 sampai besok pagi ketika supermarket akan buka kembali. Tapi komputer bisa merangkum itu dengan cepat, hanya dalam hitungan menit dia sudah memberikan data, ini stok terakhir yang ada, ini stok yang terjual, ini stok yang tersisa. Besok pagi orang bawa rak lagi, isi lagi supermarket itu. Pertanyaannya, apakah pendidikan akuntansi masih diperlukan ketika artificial intelligence
bekerja sudah sedemikian canggihnya. Pertanyaan seperti ini tidak hanya dalam dunia akuntansi. Bahkan di banyak fakultas hukum di dunia ini sudah mulai diskusi. Apakah pendidikan S1 hukum masih diperlukan atau tidak? Atau langsung ke S2? Itu jadi debat panjang. Di negeri kita ini, hanya orang yang punya ijazah S1 hukum yang bisa jadi advokat, bisa jadi hakim Mahkamah Konstitusi. S2, S3 mau belajar sosiologi, belajar filsafat, boleh aja. S1 harus hukum. Karena dasar-dasar ilmu hukum itu ada di sini. Dan mempelajari hukum itu harus melihat perkembangan sejarah hukum di sini. Membaca kitab Faraid yang ditulis orang Arab dibawa ke sini, pasti akan kaget-kaget sendiri. Karena apa? Karena hanya ada di Pulau Sumatera 3 sistem kekerabatan itu ada dalam kenyataan. Orang Batak yang patrilineal, orang Minangkabau yang matrilineal, dan orang Melayu yang bilateral. Ya. Nama saya 3 karena orang Melayu. Ya. Jadi ada keluarga ibunya, ada keluarga bapaknya. Mustahil orang Minangkabau, dia hanya keluarga ibunya. Mustahil orang Batak, dia hanya keluarga bapaknya. Mustahil orang Batak kawin sepupu yang bapaknya bersaudara kandung, karena dia akan kawin satu marga. Mustahil orang Minang akan kawin dengan saudara sepupu yang ibunya bersaudara kandung. Tapi orang bilateral Melayu, dia bisa kawin dengan saudara sepupu yang bapaknya saudara kandung, bisa kawin dengan saudara sepupunya yang ibunya bersaudara kandung. Profesor Zerin mengatakan, ada kata para mujtahid dan para fuqaha dulu sempat research di Sumatera dan menulis kitab munakahat, menulis kitab faraid. Barangkali sistem kewarisan tidak seperti yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu. Makanya kalau kita membuka kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan itu, dia sudah menyerap bagaimana teks-teks dari syariat Islam itu diterapkan di Indonesia ketika terjadi perbenturan antara hukum Islam dan hukum adat, terutama di Minangkabau, bahkan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, syirkah mutarabah apakah sama dengan Gunung Gini dalam hukum adat? Belum tentu. Jadi, tidak mungkin orang akan menjadi hakim atau menjadi advokat kalau tidak belajar S1 hukum di sini. Walaupun orang itu ada S2 hukum, S3 hukum, tapi kalau S1-nya ekonomi, dia nggak bisa jadi advokat, nggak bisa jadi hakim. Begitu juga kalau sekolah fakultas kedokteran di luar negeri, S1-nya datang ke sini, tidak akan dikasih izin praktek kecuali harus ikut penyesuaian di Fakultas Kedokteran UI, harus mempelajari penyakit-penyakit tropis. Ya. Dulu di Singapura aja yang tropis juga, tapi dokternya belajar di London semua. Ya. Ada orang Indonesia gagah-gagahan kena demam berdarah, dibawa ke Singapura, mati di sana. Karena dokter Singapura tidak tahu bagaimana cara mengobati orang demam berdarah. Itu penyakit tropis. Apalagi orang mabuk makan jengkol, misalnya, dibawa ke orang dokter Belanda suruh ngobatin orang mabuk makan jengkol, yang nggak bisa ngobatin. Ya. Jadi memang harus ditrain dulu mempelajari penyakit tropis, baru kemudian bisa diizin untuk praktek. Dan karena itu, tantangan-tantangan dunia yang terus berubah seperti ini mendorong kita untuk belajar secara terus-menerus pula. Dan pelajaran itu tidak cukup hanya dalam satu bidang saja. Karena kita menghadapi masalah yang sangat complicated di masyarakat yang memerlukan pemecahan, dan pemecahan itu tidak cukup dari sudut pandang perspektif satu ilmu pengetahuan saja. Barangkali orang belajar filsafat mungkin dia bisa lihat semua, karena dia mempelajari dasar-dasar ilmu dan dia menghimpun seluruh pengetahuan yang ada
dan kemudian dibahas secara filosofis. Tapi bagi saudara-saudara yang akan wisuda ini menempuh pendidikan S1 di berbagai bidang ilmu pengetahuan di universitas terbuka ini, silakan saudara-saudara belajar terus sambil bekerja, dan pengalaman belajar pada tingkat S1 ini akan memungkinkan saudara-saudara melakukan research, sebab beberapa universitas ada yang sekarang membuka pendidikan magister dan membuka pendidikan doktor tidak melalui perkuliahan tetapi melalui jalur research. Ya, sistem Inggris enggak ada kuliah. Saya pernah kuliah di Pakistan dan pernah kuliah di Malaysia yang mengikuti British system, itu sama sekali enggak ada kuliah untuk S2, S3, langsung research dan kemudian mengajukan tesis dan disertasi untuk diuji oleh para pengujinya. Kita pun sekarang sudah membuka program seperti itu. Ada yang kuliah, ada yang hanya research dan kemudian mengajukan tesis saja. Nah, ketika upaya kita membangun pendidikan yang begitu meluas, tentu timbul pertanyaan baru bagi kita. Bagaimana halnya dengan pembiayaan pendidikan dan bagaimana halnya dengan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Terus terang kita harus mengatakan bahwa pendidikan kita masih mahal. Di daerah-daerah pun banyak orang tua mengeluh karena bayar sekolah pendidikan dasar dan menengah itu masih susah terjangkau oleh rata-rata kemampuan ekonomi orang yang tinggal di daerah pedesaan. Pendidikan tinggi kita pun juga mahal. Ya. Universitas yang dulu negeri langsung dibiayai oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Research dan Teknologi sekarang ini, sekarang setelah dilepas beberapa menjadi BHMN, ya, terjadi peningkatan uang kuliah. Terus terang UI aja sekarang sangat mahal biaya kuliahnya. Udah masuknya susah, bayarnya juga mahal. Jadi kadang-kadang yang pintar akhirnya banyak juga yang gagal. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena kesulitan finansial untuk menyelesaikan studi mereka. Tapi di selain pihak juga beasiswa dibuka, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan saya berpesan pada saudara-saudara, dimanfaatkan segala yang tersedia ini untuk membuka kesempatan saudara-saudara terus meningkatkan kemampuan dan pendidikan, walaupun saya paham usia saudara rata-rata sudah tidak muda lagi. Hadirin yang saya muliakan, tema seminar kita hari ini mencetak generasi yang inovatif, berintegritas dan mendunia. Tema ini mengandung 3 kata kunci yang sangat penting: inovatif, berintegritas, dan mendunia. Apabila kita renungkan secara lebih mendalam, 3 kata ini sesungguhnya membuat persoalan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa kita. Kita hidup dalam satu zaman ketika ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Seperti saya katakan tadi, teknologi kecerdasan buatan mengubah segalanya. Arus informasi bergerak dalam hitungan detik. Batas antara ruang nasional dan global menjadi semakin tipis. Keputusan ekonomi yang diambil satu negara dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara lain. Konflik di satu kawasan berdampak sangat luas kepada negara-negara lain di bidang pangan, energi, investasi, lapangan pekerjaan, dan seterusnya. Sekarang kita menyadari konflik yang terjadi di Timur Tengah, Amerika Serikat, Iran, Israel, melibatkan negara-negara tetangga. Dan karena perang ini belum selesai, kita tetap khawatir dampaknya akan meluas bagi kita yang sama sekali tidak terlibat di dalam perang itu. Kalau Selat Hormuz saja sudah menjadi masalah,
Apalagi sekarang terjadi kegoncangan di sekitar Laut Mediterania. Kapal-kapal yang membawa minyak melewati Selat Bosporus di Turki juga menghadapi satu tantangan besar. Kalau terjadi gejolak di terusan Suez, Eropa juga panik karena 120 juta rakyat Mesir pasti akan berangsur-angsur meninggalkan negaranya mencari pekerjaan di Eropa. Kita juga akan terdampak secara ekonomi karena kita juga masih mengimpor BBM, mengimpor crude, baik dari Timur Tengah maupun dari sekitar negara-negara ex-Rusia melalui jalur Hormuz dan melalui jurusan Suez. Ini merupakan satu tantangan yang sangat besar bagi kita semua karena dunia makin terkoneksi satu dengan yang lain. Di satu pihak, itu terjadi dalam dunia politik dan ekonomi, tapi juga dalam bidang-bidang sosial dan keagamaan. Ya. Konflik komunitas agama yang terjadi di satu tempat dengan mudah tersebar ke negara lain dan akan mempengaruhi situasi kehidupan beragama di negara atau daerah yang bersangkutan. Ketika Taliban misalnya menghancurkan patung-patung Buddha yang sudah jadi artefak di Afghanistan. Dan kita nggak pernah terpikir Buddhisme itu sampai ke Afghanistan. Tapi banyak artefak-artefak Buddhis di Afghanistan yang dirusak oleh orang-orang Taliban hanya dalam hitungan hari. Masjid yang ada di Bangkok diancam oleh orang Thailand. Jadi dunia itu sudah makin berkoneksi sebegitu rupa. Hati-hati kita karena apa yang terjadi di satu tempat dengan mudah diketahui di tempat lain. Jadi saudara-saudara, wisuda yang akan dijalani besok bukanlah akhir dari proses pendidikan. Wisuda ini hanya peralihan dari pendidikan terstruktur menuju pendidikan terstruktur pada jenjang berikutnya, ataupun juga dia merupakan dasar bagi melanjutkan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan melalui buku-buku, bacaan, dan pendidikan yang ada di masyarakat. Tentu pada tingkat pendidikan ini tidak ada lagi silabus, tidak ada lagi jadwal, tidak ada lagi ujian, dan sebagainya, tetapi nanti akan kita lihat orang dari lulusan pendidikan yang sama, angkatan yang sama, ketika dia bekerja, yang satu rajin belajar, yang satu sudah tidak mau belajar lagi, cara dia melihat masalah dan cara dia menyelesaikan masalah tentu akan sangat berbeda. Hal terpenting ialah kita harus mampu melakukan inovasi. Inovasi itu harus dimulai dari kepekaan. Orang yang tidak peka terhadap persoalan tidak akan terdorong untuk berinovasi mencari penyelesaian. Pada sisi lain, orang yang mampu melihat kesulitan masyarakat sebagai panggilan untuk bertindak akan selalu menemukan ruang untuk melakukan pembaharuan. Di negeri kita ruang untuk berinovasi itu sangat luas. Masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, keadilan, pekerjaan, permodalan, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Masih terdapat kesenjangan antara kota dan desa, antara wilayah bagian barat dengan dunia timur, bagian timur antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Bangsa yang maju bukanlah bangsa yang tidak memiliki masalah. Semua bangsa mempunyai masalah. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki cukup banyak pengetahuan, manusia yang terdidik, yang bersedia memikirkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena itu seorang pekerja, seorang praktisi, entah itu birokrat ataupun politisi, sebenarnya adalah orang yang tidak boleh berhenti belajar. Karena mereka harus mendalami sesuatu, memikirkan segala sesuatu. So, kalau tidak, pekerjaan itu menjadi rutin,
begitu-begitu saja. Dan lebih celaka lagi kalau dalam dunia politik orang berhenti berpikir, politik kemudian dilihat sebagai ajang pertarungan. Bukan lagi politik itu sebagai satu cara atau arena untuk membangun bangsa dan negara, tapi politik diidentikan dengan bagaimana cara membangun kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Dan itu akan sangat repot kalau terjadi pada satu rezim pemerintahan. Syukur sekarang sudah dibatasi masa jabatan presiden hanya 10 tahun maksimal. Setelah itu tidak boleh menjabat lagi. Kalau tidak, makin lama kekuasaan itu akan makin mempribadi dan dianggap kekuasaan adalah bagaimana caranya mempertahankan, memperbesar, dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Inovasi juga memerlukan satu keberanian intelektual. Kita harus berani mempertanyakan cara lama yang kita anggap tidak efektif. Kita harus berani mengakui bahwa suatu kebijakan mungkin perlu diperbaiki. Kita harus berani menerima bahwa gagasan yang kita anggap benar dapat dikritik oleh orang lain. Dalam dunia akademik, kritik bukanlah permusuhan. Kritik adalah cara ilmu pengetahuan berkembang. Tidak ada inovasi tanpa kesediaan untuk diuji. Tidak ada kemajuan apabila setiap kritik dianggap sebagai ancaman. Orang yang percaya diri secara intelektual tidak takut pada pertanyaan, namun justru menggunakan pertanyaan untuk memperbaiki pemikiran. Tapi keberanian melakukan pembaharuan tidak berarti mengabaikan pengalaman masa-masa yang lalu. Inovasi yang baik bukanlah tindakan memutus seluruh hubungan dengan tradisi. Inovasi yang baik adalah kemampuan membedakan mana nilai lama yang harus dipertahankan dan mana cara lama yang perlu diperbaiki. Di sinilah kita menemukan hubungan antara inovasi dan integritas. Inovasi tanpa integritas dapat berubah menjadi manipulasi. Teknologi tanpa etika dapat digunakan untuk menipu, mengendalikan, atau merugikan orang lain. Kecerdasan tanpa tanggung jawab etik dapat melahirkan kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan harus selalu berjalan bersama dengan kemajuan moral. Nah, kata kedua adalah integritas. Integritas berasal dari gagasan tentang keutuhan. Seseorang dikatakan berintegritas apabila terdapat kesatuan antara apa yang ia ketahui, apa yang dia katakan, dan apa yang dia kerjakan. Orang yang tidak berintegritas tidak memiliki dua wajah, yaitu satu wajah ketika dilihat orang lain dan wajah yang berbeda ketika dia tidak ada orang yang melihatnya. Integritas diuji bukan ketika semua keadaan berjalan mudah, melainkan ketika seseorang memperoleh kesempatan untuk menyimpang tanpa ada yang mengetahuinya. Kita sering mengira bahwa ancaman terbesar bagi integritas hanya berupa korupsi dalam jumlah yang besar. Padahal kerusakan integritas sering dimulai dari hal-hal yang dianggap kecil, seperti memalsukan data, menyalin karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, menyalahgunakan waktu kerja, membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, memberikan informasi yang menyesatkan, atau menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Orang mungkin dapat memperoleh jabatan karena kecakapan, namun ia hanya mempertahankan kehormatan tanpa apabila tidak memiliki integritas. Saudara dapat memiliki pengetahuan yang luas, jaringan yang kuat, dan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi sekali kepercayaan hilang karena ketidakjujuran, maka seluruh pencapaian itu akan kehilangan maknanya. Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat mahal. Kepercayaan dibangun dalam waktu panjang, tapi dapat runtuh dalam sekejap apabila kita berkhianat dan melakukan kesalahan. Saya ingat barangkali sekitar 7 tahun pekerjaan saya itu hanya menulis pidato dan menyiapkan surat-surat Presiden Soeharto sama almarhum Pak Murdiono, Mensesnek pada waktu itu, dan Pak Sadillah Mursyid.
Jadi kalau sore-sore saya datang menyerahkan surat-surat, Pak Harto tanya, Ril, ini isinya apa? Saya bilang isinya ini Pak. Sudah benar, sudah Pak. Dibaca aja enggak? Tekan aja begitu. Saya berkali-kali menghadapi hal seperti itu. Tapi makin hari bukan saya makin senang, makin hari saya makin takut. Orang ini percaya. Kalau saya tulis sesuatu yang salah, beliau teken, habis saya. Bukan saya yang habis. Negara ini pun bisa berantakan. Karena satu surat atau satu pidato. Pidato diserahkan sore-sore, nggak dibaca sama sekali. Besok beliau naik ke mimbar, ke podium, dibacain pidato itu. Ngeri kita kan. Yang bertanggung jawab tentu Pak Murdiono sama saya berdua. Nah, jadi kepercayaan itu hati-hati. Ya. Sekali kita melakukan kesalahan, apalagi sekali kita melakukan ketidakjujuran, maka selamanya orang tidak akan percaya lagi. Saya yakin saudara-saudara juga bekerja sebagai staf, ya, Pak Wali Kota, misalnya Pak Bupati, teken surat tebal-tebal begini tiap hari. Lama dia tanya Pak Sekda ini siapa? Mungkin dia baca sepintas dia teken. Nah, itu hal semacam itu, kepercayaan yang semacam itu, betul-betul satu kepercayaan yang harus dijaga. Ya. Dulu sebelum saya ikut Pak Harto, saya ikut Bapak Muhammad Natsir. Lebih gawat lagi. Buru-buru, Saudara Yusil, saudara ketik suratnya. Jadi saya bilang, iya Pak, saya lagi ketik. Zaman itu kan masih belum ada komputer seperti sekarang. Karena beliau buru-buru, apa yang terjadi? Kertas kosong dia teken. Muhammad Natsir, tanda tangan. Baru saya ketik suratnya. Saya pikir, kalau saya enggak saya tulis di situ, celaka juga jadinya. Tapi kepercayaan itu sangat-sangat mahal. Saya yakin saudara-saudara akan belajar dari hal-hal semacam ini. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ada kepercayaan orang lain kepada kita. Kita juga ada kepercayaan kepada orang lain. Dan itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi melalui satu proses waktu. Nah, yang diperlukan bagi saudara-saudara semua adalah membangun satu profesionalitas, bekerja bukan karena hubungan personal saja. Hubungan personal penting, tetapi yang di atas daripada hubungan personal itu adalah hubungan profesional dalam mengerjakan sesuatu. Rezim bisa berganti, orang bisa eksis, bisa juga tersingkir dari kekuasaan. Bagaimana caranya? Dan mengapa ada orang terus dia bertahan meskipun rezim berganti? Bukan karena apa-apa, karena dia bekerja secara profesional dan dia berbicara akan sejujurnya. Dia akan mengatakan, ini yang benar, sebaiknya jangan begini, tentu dalam bahasa sopan santun dan penuh dengan penghormatan. Dan ini sangat penting bagi kita semua. Negara kita ini dari segi hukum nggak ada yang kurang lagi. Ya. Semua undang-undangnya sudah bagus. Korupsi misalnya, semua undang-undang korupsinya sudah kita bikin. Saya mengubah Undang 3199 menjadi Undang 20 tahun 2001. Mengubah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memasukkan pasal baru. Pasal tentang gratifikasi, pasal tentang suap, pasal tentang pemerasan oleh pejabat. 3 poin itu yang paling penting. Dan hukumannya itu ditingkatkan sampai pada hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Dulu undang-undang korupsi nggak ada begitu. Ada gratifikasi.
orang memberi hadiah. Hadiah itu kalau diterima tidak dilaporkan, dia menjadi gratifikasi. Ada batas tertentu, sekarang ada peraturan KPK mengatur itu. Yang kedua, suap. Dulu suap itu suap swasta. Menyuap panitia ujian, menyuap pertandingan sepak bola. Saya ubah dari suap swasta, suap ke penyelenggara negara. Kalau menyuap wasit sepak bola, pakai KUHP. Kalau menyuap penyelenggara negara, pakai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada pasal pemerasan. Nah, seperti sekarang ini, kasusnya Jampitsus, ya, diduga gratifikasi, mungkin juga pemerasan, mungkin juga suap. Saya juga sudah membuat undang-undang pembentukan KPK tahun 2003. KPK yang sekarang ini nggak banyak berubah dari apa yang saya buat tahun 2003 itu. Lalu tahun 2003 itu juga saya mensahkan ikut menandatangani UN Convention Against Corruption, Konvensi PBB melawan korupsi, sama Kofi Annan di markas PBB di New York. Tahun 2006 diratifikasi. Jaksa diberi kewenangan menangani korupsi, polisi juga, KPK diberi kewenangan yang luar biasa dalam memberantas korupsi itu. Saya banding tahun 54, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada waktu itu mengajukan rancangan undang-undang korupsi ke DPR, gagal. Dia sudah tangkap 3 menteri, Ong Engdi Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo, dan kemudian Menteri Perekonomian Iskak Cokro Adisuryo. Konjen kita di Hong Kong ditangkap, konjen kita di Singapura ditangkap sama Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ketika didakwa ke pengadilan, gagal karena undang-undang korupsinya belum ada. Itu terjadi. Sekarang undang-undang korupsinya kurang apa lagi? Ancaman pidananya kurang keras apa lagi? Dan sudah ada yang dihukum seumur hidup, mati belum? Pak Akil Muhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, kan dihukum seumur hidup. Karena suap yang diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Lembaganya apa yang kurang? Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Yang terjadi apa? Polisinya ditangkap karena diduga melakukan korupsi, jaksanya juga ditangkap diduga melakukan korupsi, kepala KPK-nya juga ditangkap dituduh melakukan korupsi. Nah, kalau orang dipercaya untuk menangani korupsi sendiri sudah terlibat korupsi, mau jadi apa negara ini? Nah, persoalannya bukan lagi kita kurang hukum, kurang lembaga, kurang institusi. Yang kurang adalah etik kita dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Artinya kepekaan hati nurani, kesadaran hati nurani kita, kesadaran etika kita, kesadaran berbangsa dan bernegara kita, itu belum tumbuh sama sekali. Kita masih hidup sendiri-sendiri, individu-individu, paling besar dalam lingkungan kita sendiri. Tapi kita belum berpikir untuk apa kita membuat sebuah negara. Apa gunanya negara ini? Negara itu membangun sistem, ya. Negara itu menegakkan hukum dan keadilan. Itu tugas negara. Negara itu bukan karena diperintah atau wajib atau apa hukumnya, ijma atau apa. Tapi negara itu adalah satu keniscayaan. Kalau kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu yang wajib dikerjakan tapi tidak bisa dilaksanakan tanpa ada alatnya, maka menciptakan alat itu adalah satu kewajiban pula. Nas syariah jelas memerintahkan kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi itu bisa dilaksanakan tanpa organisasi kekuasaan yang namanya negara. Bukan individu, bukan kemurahan hati. Tidak,
Jangan salah membaca hadis. Ada hadis mengisahkan begini. Rasulullah mengatakan, ada kata Fatimah, putriku mencuri, akan aku potong tangannya. Pertanyaannya, Nabi bicara begitu, bapak bicara kepada anaknya, atau kepala negara bicara kepada rakyat? Sebab tidak bisa main hakim sendiri. Saya teringat, saya dimintai pendapat tentang apa yang dilakukan Ja'far Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad di Ambon. Ketika konflik di Ambon, Laskar Jihad datang ke sana. Apa yang terjadi? Ja'far Umar Thalib menegakkan syariah katanya, lalu merajam orang sampai mati. Saya katakan Ja'far Umar Thalib itu menciptakan negara di dalam negara. Karena hukum pidana, hukum publik tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Itu adalah kewenangan organisasi kekuasaan yang namanya negara. Jadi ketika Fatimah mencuri, aku potong tangannya, bukan bapak melaksanakan hukum kepada anaknya, tapi negara melaksanakan hukum kepada rakyatnya. Tidak bisa malam-malam ada orang masuk ke rumah saya, dia angkat TV, dia gotong berangkas, saya tangkap, saya potong tangannya. Apa bisa? Ya bisa. Orang itu harus diadili. Kenapa harus diadili? Oh, sudah terbukti kok, uang saksinya ada, barang buktinya ada. Pengadilan harus mengadili. Hakim akan tanya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu merampok? Riwayat hidup dia, apa yang mendorong dia melakukan kejahatan itu, akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan yang adil kepada orang yang bersangkutan. Karena itu saya mengingatkan Gubernur Jawa Barat kemarin. Saya bilang hentikan itu sayembara menangkap begal. Karena akan mendorong orang main hakim sendiri. Berapa hari kemudian terjadilah di Bali. Mencuri seekor ayam. Orang Bali itu ditangkap, dipukuli beramai-ramai sampai mati. Satu nyawa manusia mati gara-gara satu ekor ayam. Patut kita pikirkan dan merenungkan soal ini. Karena perintah-perintah keagamaan seperti potong tangan Nabi itu tidak bisa ditafsirkan secara individual. Jangan karena membaca ayat Al-Quran, terbaca tentang kisah Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Besok ditanya, disembelih Ismailnya. Jangan bapak-bapak nanti pulang ke rumah, mimpi malam-malam, nyembelih anaknya, terus anaknya disembelih. Gila namanya itu. Nah, jadi hal-hal semacam ini, ya, perasaan keadilan, hati nurani, itu bagian daripada hukum itu sendiri. Kalau positivisme di barat menganggap hukum itu imperatif, ini boleh, ini enggak boleh, dirumuskan kaidahnya, dipaksakan. Tapi apa seperti itu? Tidak. Orang Jepang membangun kepatuhan pada hukum di atas fondasi etika Jepang yang oleh Robert Bellah disebut dengan religion Tokugawa. Restorasi Meiji itu mendidik moral orang Jepang, disiplin, patuh pada moral oleh pemerintahan yang militer pada waktu itu. Setelah berlaku waktu 3 abad sampai sekarang, orang Jepang seperti itu perilakunya. Lebih Islam daripada orang Islam. Orang Jepang itu kalau baca kalimat tauhid, sudah selesai barang itu. Ya. Kita yang tiap hari baca syahadat berkali-kali, ya, membaca Fatihah paling tidak 17 kali sehari semalam, apakah agama itu sudah menumbuhkan kesadaran etik pada orang Islam di sini? Saya kira masih jauh. Masih kepada formalitas dan ritual, tapi belum menyentuh kedalaman hati nurani.
Ini yang sangat penting untuk dibangun di negara kita ini bagi penyelenggara negara. Dan ini barangkali perlu waktu 1 generasi. Ya, baru bisa mengatasi ini. Yang sekarang ini ya sudah begitulah. Ya, tidak diajari ngantri di sekolah supaya disiplin. Antri itu sederhana. Tapi disitulah orang dididik menghargai hak-hak orang lain. Dia tidak mendahului orang lain. Dan kalau dia melintas orang sedang antri, dia akan dipelototin orang ramai-ramai. Dan kemudian timbul rasa malu. Dia melintasi barisan antri itu. Itu pendidikan paling dasar yang diajarkan pada anak-anak sekolah di Jepang. Ya. 4 tahun SD di Jepang itu hanya disuruh manggut-manggut begini-begini aja. Ya, manggut-manggut aja. Ngomong sama temannya, sama gurunya beda. Ngomong sama ini kayak orang Jawa. Ngomong sama umurnya sama, bahasanya ini. Badannya begini. Yang lebih tua sedikit begini. Yang lebih tua lagi begini. Persis orang Jawa. Ya, bahasa Jepang itu tingkat-tingkatannya. Ya. Ya. Saya pernah satu hari nemani Pak Murdiono mendampingi menteri dari Suriname, menteri pertanian, orang Jawa, namanya William Suminto, ya, menghadap Pak Harto. Pak Harto dibilang kowe, Pak Harto kaget. Setelah itu Pak Harto ketawa. Yang ngomong ini orang Suriname. Setelah itu Pak Harto senyum-senyum ketawa. Barangkali seumur hidup Pak Harto baru sekali itu ada orang berani bilang Pak Harto itu kowe. Kecuali orang Suriname ini. Ya. Jadi kan ada adat istiadat, sopan santun, moralitas itu ditanamkan dan diajarkan. Dan sehingga pendidikan kita penting membahas hal-hal seperti ini. Karena kepatuhan kepada hukum itu harus didasari kepada kepatuhan terhadap etik dan moralitas keagamaan yang hidup dalam masyarakat kita ini. Panjang kalau kita membahas soal ini. Tapi mau tidak mau harus kita terapkan pada generasi ini. Tantangan makin besar ya, kepada kita semua. Ya. Ancaman juga makin besar. Tapi jangan lupa potensi kita juga sangat-sangat besar. Ya. SDM kita, sumber daya alam kita, luar biasa besarnya. Dan itu menjadi target orang-orang lain untuk bikin kacau kita. Atau paling tidak supaya kita ini jalan di tempat tidak pernah mencapai kemajuan. Yang diinginkan oleh orang-orang di barat itu, orang Indonesia itu seperti zaman Pak Harto dulu, jadi pengekspor bahan-bahan mentah, ya, dan membangun berbasiskan pertanian. Itu aja. Timah diekspor, semua diekspor ke luar negeri. Nanti masuk lagi barangnya ke sini dengan harga berlipat-lipat ganda. Kita tidak mau itu. Dan sejak zaman Pak SBY kita lakukan hilirisasi. Supaya kita menikmati SDA itu untuk kepentingan kita sendiri. Meningkatkan SDA itu sampai kepada produk industri. Itu yang kita kejar. Yang hari ini kita justru makin sulit mencapai itu. Ya, kalau saya cerita panjang bagaimana BPPT dibubarkan, bagaimana LIPI dilikuidasi, Batan dilikuidasi jadi BRIN sekarang. Betul-betul terjadi birokratisasi ilmu pengetahuan. Nggak jalan research kita. Ya. Universitas riset nggak seberapa. Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan kita yang sudah dibangun sejak Pak Habibie itu tiba-tiba pudar semua. Dan bagi saya hal-hal seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Tidak mungkin satu bangsa itu akan maju kalau dia tidak menguasai sains, tidak menguasai teknologi, di samping juga integritas moral pribadinya ditanamkan dan diperkuat. Hanya dengan cara itu sebenarnya kita mampu bersaing ke depan, insya Allah lebih baik daripada keadaan kita hari ini. Dan ini bagi saudara-saudara semua merupakan satu tantangan yang sangat besar. Mudah-mudahan setelah diwisuda ini, saudara-saudara akan terus belajar, terus terlibat, memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat kita, dan masing-masing kita memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah dan membangun untuk kemajuan bangsa dan negara kita di masa depan. Saya kira itulah pokok-pokok
yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sudah bisa dibaca di dalam teks yang tidak saya bacakan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.